Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh sukacita karena kasih Tuhan senantiasa menyertai. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersatu teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 15 Januari 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan semua orang ingin dihargai, semua orang ingin didahulukan, semua orang ingin mendapat tempat yang terbaik di dalam kehidupan bersama. Tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi nomor 2, apalagi nomor terakhir. Di dalam sebuah kompetisi, semua ingin menjadi nomor 1, menjadi pemenang, mendapat penghargaan. Di dalam pelayanan pun hampir sama demikian. Banyak orang yang mendapatkan tempat yang terhormat, dihargai dan dihormati. Tidak sedikit pelayan gereja yang menganggap dirinya adalah seseorang yang harus dinomorsatukan di dalam persekutuan. Demikianlah di dalam keadaan jemaat di Korintus pada waktu itu. Terjadi perpecahan karena para pelayan yang seharusnya berperan sebagai hamba menempatkan diri menjadi seorang pemimpin yang berkuasa. Dia menganggap pengajarannya yang paling baik dan yang paling benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kerajaan Allah, kepemimpinan adalah suatu kehambaan atau pelayanan. Seperti yang tertulis dalam Markus 10 ayat 42 sampai 44. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Nats kita hari ini sangat jelas menerangkan Paulus menempatkan dirinya pada posisi yang amat rendah karena dia tahu dia adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Kalau kita mengingat sejarah kehidupan Paulus, sebelum menjadi Paulus, dia adalah seorang Saulus, seorang Yahudi yang mempunyai kedudukan. Dia sangat ditakuti, disegani, dan sangat dihormati. Tetapi ketika Saulus berubah menjadi Paulus, semua kehormatan, semua penghargaan dia tinggalkan. Dia mengikut Kristus dan melihat teladan yang diberikan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Yesus Kristus yang adalah Allah mau turun menjadi manusia, menempatkan diri sama dengan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang bisa diandalkan, yang bisa dipamerkan kepada orang lain untuk menunjukkan kehebatan kita. Demikianlah yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Dia bukanlah siapa-siapa, dia adalah seorang hamba. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan untuk berperan menjadi hamba Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir kalau hamba Tuhan
adalah hidupnya hanya ada di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja saja. Padahal sesungguhnya kita adalah hamba di dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita dan apapun pekerjaan kita, hendaklah kita berperan sebagai hamba Tuhan. Hidup sebagai hamba Tuhan berarti hidup yang melakukan segala pekerjaan di dalam takut akan Tuhan. Di sanalah kita menunjukkan kalau kita adalah seorang hamba yang taat dan menuruti apa yang dikehendaki oleh Sang Bapa, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kepada siapakah rahasia boleh kita sampaikan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita memiliki beberapa orang teman, tidak kepada semua mereka bisa kita sampaikan rahasia hati kita. Pastilah kita memilih seorang yang sangat kita percayai, sangat kita kasihi untuk bisa mendengarkan rahasia kita. Bukankah kita adalah seorang yang beruntung ketika Allah menyampaikan rahasia kepada kita, dan itu akan disampaikan kepada mereka yang setia melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menempatkan diri kita sebagai seorang yang berharga di mata Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendakinya, yang bisa dipakai Allah untuk kemuliaan namanya, melakukan kehendak-Nya, menjauhi segala larangannya. Dan kepadamulah akan disampaikan, akan dipercayakan rahasia Allah. Jadilah hamba Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang setiap hari memberikan kekuatan, memberikan pembelajaran dalam kehidupan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk selalu merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang mengajari kami untuk menjadi hamba yang setia di dalam kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, berikan kekuatan, berikan jalan keluar bagi mereka untuk setiap pergumulannya. Berkati mereka yang sedang berduka cita, berikan penghiburan. Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terus berjuang melawan sakit penyakitnya, berjuang untuk sembuh. Tuhan, kasihanilah mereka. Biarlah Engkau yang memberkati obat dan makanan, keluarga dan para medis yang memberikan perawatan. Kami percaya Tuhan, semua boleh Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, keteguhan hati bagi mereka untuk terus percaya kepadamu, dan pada waktu yang baik Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Demikian juga untuk hati mereka, biarlah semakin hari Tuhan semakin kuatkan, sehingga pengharapannya tidak pernah berhenti kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.